Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa pada hari ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Pada hari ini kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir, hari kiamat dan ilmu pengetahuan, hikmah iman kepada hari kiamat, cerminan iman kepada hari kiamat dalam kehidupan sehari-hari, serta kaitan iman kepada hari akhir dengan perilaku kehidupan sehari-hari, meliputi jujur, bertanggung jawab, dan adil. Sebelum kita memasuki pembahasan lebih lanjut tentang iman kepada hari akhir, mari kita lihat Quran surat Al-Zalzalah. Mari kita baca bersama untuk mengambil keberkahan. Kita baca dengan tartil dan penuh seksama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Setelah kita membaca Quran surat Al-Zalzalah, mari kita lihat beberapa peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir. Di antaranya adalah alam barzakh, yaitu yang sering disebut dengan nama alam kubur, di mana kita ketahui bahwasanya setiap manusia akan mengalami kematian dan masuk ke dalam kubur. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya alam kubur merupakan pintu gerbang seorang hamba untuk berjumpa dengan Tuhannya dan Yang kedua, peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir adalah Yaumul Ba'ats. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, hancurlah semua kehidupan manusia, lalu ditiup kembali sangkakala yang kedua. Pada saat itu manusia semuanya dibangkitkan dalam keadaan penuh dengan kebingungan. Dan pada saat itu semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai dengan manusia yang terakhir dikumpulkan di satu tempat yang dinamakan dengan padang mahsyar. Itulah peristiwa yang disebut dengan Yaumul Mahsyar, di mana berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi satu dari manusia pertama sampai dengan manusia yang terakhir. Untuk apa manusia dikumpulkan di padang mahsyar tersebut? Manusia dikumpulkan di tempat itu untuk ditimbang pada hari Yaumul Mizan, hari penimbangan. Apa yang ditimbang? Yang ditimbang adalah amal baik dan amal buruk yang dilakukannya ketika dia hidup di dunia ini. Setelah melakukan penimbangan, maka manusia akan digiring untuk dihisab, dihitung dari semua amal yang dilakukannya ketika di dunia. Sesuai dengan apa yang tadi kita baca di dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah, "May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jika yang dilakukannya baik, maka Allah akan berikan balasan dengan kebaikan, dan jika yang dilakukannya buruk, jahat, maka Allah akan berikan pula ganjarannya. Setelah itu diberikan pahala dan diberikan
keterangan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan pada yaumul jaza, di hari pembalasan. Jika baik maka kita mendapatkan kebaikan, dan jika perbuatan maksiat, perbuatan jelek yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ditentukan oleh Allah di mana tempat kita, apakah di surga atau di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dua tempat ini merupakan tempat yang kekal abadi selama-lamanya bagi orang yang melakukan kebaikan, maka akan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, orang yang banyak melakukan kemunkaran akan ditempatkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat dan ilmu pengetahuan, kita lihat apa pandangan ilmu pengetahuan terhadap hari kiamat. Yang pertama, bahwasanya ilmu pengetahuan menggambarkan akan terjadinya penipisan bahan bakar termonuklir. Apa itu termonuklir? Termonuklir adalah hidrogen di bawah sinar matahari. Jika reaksi nuklir berkurang, maka matahari akan menjadi dingin. Ketika matahari menjadi dingin, maka bumi akan membeku seperti es. Pada saat itu, tidak ada tanaman yang dapat tumbuh, tidak ada kehidupan pada saat itu, dan semua kehidupan akan berakhir. Yang dibutuhkan oleh matahari untuk menghabiskan bahan bakar sekitar 5 miliar tahun. Yang kedua, peristiwa itu akan mengalami penipisan hidrogen di muka bumi ini. Jika hidrogen habis, maka semua makhluk hidup akan membeku sampai mati, seperti skenario pertama dijelaskan. Mungkin peristiwa ini akan terjadi selama miliaran tahun juga. Gambaran yang ketiga disebutkan bahwasanya matahari akan mengalami perluasan. Sebagaimana kita ketahui, matahari merupakan salah satu bintang di galaksi kita yang paling dekat dengan bumi. Evolusi matahari akan mengikuti bintang-bintang lain yang bila opnya akan menyusut sampai titik energi gravitasi berubah menjadi panas dan mengubahnya menjadi bintang raksasa merah. Dalam kondisi seperti itu, sistem tatar surya parsial, termasuk bumi kita yang kita tinggal ini, akan ditelan oleh sinar matahari, sehingga semua makhluk hidup akan mati terbakar. Lalu kaitan iman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari, dalam perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil adalah kita menyadari bahwasanya manusia adalah sang makhluk yang sangat hina, sangat kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan iman kepada hari akhir diharapkan dapat menghilangkan sifat takabur yang ada dalam diri kita dan selalu terus membuat kita melakukan amal salih, perbuatan baik, bersikap jujur, dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh norma-norma agama. Begitu pula dengan iman kepada hari akhir dapat mendorong kita untuk melakukan pembiasaan diri dengan akhlakul karimah. Karena kita yakin bahwasanya kehidupan kita di dunia ini, apa yang kita lakukan haruslah kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kebaikan yang kita lakukan, maka kita akan dapat kebaikan, dan jika keburukan yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, wajib bagi manusia ketika dia beriman kepada hari akhir, maka memiliki sifat rendah hati, peduli terhadap sesama, dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hikmah apa yang dapat kita petik dari kita beriman kepada hari akhir? Yang pertama, kita menyadari bahwa hari kiamat pasti akan datang. Dan tidak ada yang tahu kapan kejadiannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hancurnya alam semesta yang akan terjadi pada hari kiamat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk melakukan apapun yang dikehendakinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menyuruh Allah, tidak ada yang bisa melarang Allah ketika Allah sudah menentukan satu keinginannya. Dengan kekuasaannya, Allah Subhanahu wa ta'ala mampu melakukan apapun yang menurut kita itu mustahil terjadi. Yang ketiga, hendaknya dengan iman kepada hari akhir kita mempersiapkan diri dengan banyak melakukan amal saleh, karena tidak ada satu makhluk pun, satu manusia pun yang mengetahui akan waktu terjadinya hari kiamat dan dahsyatnya hari kiamat. Yang keempat, hendaknya manusia menyadari tanda-tanda menjelang datangnya hari kiamat, sehingga menjadi bahan renungan, menjadi bahan introspeksi diri untuk selalu memperbaiki segala ucapan, sikap, dan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Manusia akan mendapatkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seadil-adilnya ketika manusia dikumpulkan di yaumil mahsyar, lalu ditimbang, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan kekuasaannya kepada manusia, bahwasanya hakim yang paling adil adalah hakim Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerminan iman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari adalah hendaknya manusia selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dari kehidupannya. Yang kedua, tidak silau dengan gemerlap dunia, karena manusia tahu bahwasanya dunia hanyalah sementara dan akan hancur seketika dengan datangnya hari kiamat. Yang ketiga, tidaklah kita iri dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain, karena dengan iri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain hanyalah akan membuat hidup kita sia-sia dan kita tidak bisa berbuat baik. Hendaklah kita bersikap rendah hati, karena memang kita tidak memiliki apa-apa. Ketika kita lahir ke dunia ini, tidak ada satu pengetahuan pun yang kita miliki, tidak ada harta yang kita punyai. Kita lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa, dan kembali dari dunia ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun tidak membawa apa-apa. Hendaknya kita menghindari sifat dunia, cinta dunia, dan harta secara berlebihan. Orang yang beriman kepada hari akhir yakin dan percaya bahwasanya dunia hanyalah sementara, dan dunia terkadang menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Hendaknya kita bersikap optimis dan lapang dada. Apa optimis? Yakin kebaikan yang kita lakukan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.